Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman dengan saya Nurul Iza 19050214. Baik, di sini kami akan membahas tentang organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Sebelum masuk ke materi inti, di sini saya akan membahas lebih dulu apa sih organisasi dan apa sih perdagangan internasional. Nah, organisasi di sini dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Baik, teori tahapan integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas atas dasar suatu kesepakatan di antara anggota yang melakukan perjanjian di antara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan maupun atas kepentingan tertentu. Secara teoritis, integrasi ekonomi mengacu pada suatu kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif menurunkan atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan hanya di antara negara-negara anggota yang sepakat untuk membentuk suatu integrasi ekonomi. Secara teoritis, menguraikan integrasi ekonomi yang terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, adanya pengaturan perdagangan preferensial, kawasan perdagangan bebas, persekutuan pabean, pasaran bersama, dan uni ekonomi. Baik, ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasi. Pertama, adanya free trade area. Yang kedua, common union. Yang ketiga, common market. Yang keempat, economic union. Yang kelima, total economy integration. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Rahmatia, NIM 19050218. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian B, yaitu trade creation dan trade diversion. Trade creation, integrasi ekonomi yang terjadi menyebabkan kenaikan dalam proporsi dari barang-barang yang dihasilkan dan dari produsen di negara anggota dengan biaya produksi lebih rendah dari produsen dalam negeri. Sedangkan trade diversion, integrasi ekonomi yang dibentuk dengan adanya common effective tarif di suatu kawasan perdagangan dapat menggantikan perdagangan dari produksi negara bukan anggota yang berbiaya rendah ke produksi negara-negara anggota yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi dan kerjasama multilateral. Pengertian kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara dan anggota. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul sebagai hasil dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Kerjasama multilateral di dunia ini kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Kerjasama multilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan ataupun penanaman modal. Yang kedua, bidang sosial. Kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.
Dalam bidang sosial, biasanya kerjasama ini saling memberikan bantuan ketika suatu negara mengalami bencana alam, seperti bencana tsunami jenis gempa bumi. Yang ketiga, bidang moneter. Selain dalam bidang ekonomi, bidang kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang moneter atau keuangan. Sebagai contoh adalah Bank Dunia. Selain mengurusi keuangan, kerjasama ini juga saling memberikan pinjaman kepada anggota yang sedang membutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuningsih, NIM 19050-204. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama bilateral. A. Pengertian kerjasama bilateral. Kerjasama antar negara salah satunya dibedakan berdasarkan jumlah anggota dari kerjasama tersebut, dan salah satu jenisnya adalah kerjasama bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Beberapa bidang yang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut. 1. Bidang ekonomi. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan ataupun investasi. 2. Bidang politik. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga banyak bergerak dalam bidang politik. Bidang politik sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Indonesia pun juga melakukan kerjasama di bidang politik dengan negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurata Ayuni, NIM 190502010. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang kerjasama bilateral. Pengertian kerjasama bilateral. Kerjasama antar negara salah satunya dibedakan berdasarkan jumlah anggota dari kerjasama tersebut, dan salah satu jenisnya adalah kerjasama bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Beberapa bidang yang biasanya menjadikan tujuan kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Bidang ekonomi. Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh dua negara kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peran yang sangat penting. Kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan ataupun investasi. 2. Bidang politik. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama bilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang politik. Bidang politik sangat erat kaitannya dengan pemerintahan. Indonesia pun juga melakukan kerjasama di bidang politik dengan negara lain. 3. Bidang militer. Militer merupakan bidang angkatan bersenjata. Dua negara banyak yang melakukan kerjasama di bidang ini, selain untuk melengkapi alat persenjataan, juga untuk melatih tentara bersenjata. Untuk membentuk kekuatan militer, hendaknya suatu negara menjalin hubungan dengan negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. 4. Bidang teknologi dan transportasi. Bidang teknologi dan transportasi pun tidak luput dari tujuan diadakannya kerjasama bilateral. Sebagai contoh adalah kerjasama Indonesia dengan Jepang yang kemudian membangun kereta cepat di Indonesia dengan melibatkan orang Jepang. Selanjutnya ada tujuan kerjasama bilateral. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama bilateral antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. 2. Untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. 3. Untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. 4. Untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. 5. Untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana, NIM 190502016. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, manfaat kerjasama bilateral, dan yang kedua, kerjasama sektoral. Yang pertama, manfaat kerjasama bilateral. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama bilateral, antara lain sebagai berikut. Di sini ada 6. Yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antara negara. Yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Dan yang keenam, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, kerjasama sektoral. Seluruh kegiatan masyarakat bisa dibagi ke dalam sektor-sektor yang merupakan kumpulan kegiatan yang bisa diidentifikasi karena mempunyai kesamaan karakteristik. Pengelolaan sektoral dimaksud untuk mengoptimalkan kinerja sektoral yang bisa berbentuk maksimalisasi, stabilisasi, minimisasi, dan sinkronisasi. Mengingat otoritas pengelolaan sektoral lebih berorientasi ke dalam, maka potensi menimbulkan persoalan sektoral dan antara daerah. Salah satu langkah penting pertama dalam mendorong sinergi sektoral dan daerah adalah monitoring perkembangan sektor dan daerah. Hasil monitoring adalah informasi keadaan daerah. Monitoring memerlukan kerangka yang harus disusun berdasarkan orientasi untuk mendorong sinergi sektoral dan daerah. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.